Lawang Sewu. Siapa yang tidak tahu dengan bangunan ini? Bangunan ini dulunya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta di zaman Belanda. Disebut Lawang Sewu karena memiliki banyak pintu dan jendela. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu berarti pintu seribu. Lawang Sewu dirancang oleh arsitek asal Belanda yaitu Jacob F. Kleinhammer. Memiliki jendela dan pintu yang sangat banyak, digunakan sebagai sistem sirkulasi udara. Karena pintunya yang sangat banyak, masyarakat menganggap jumlahnya 1000 sehingga disebutlah sebagai Lawang Sewu. Selain itu, keunikan Lawang Sewu juga terletak pada ornamen kaca patri yang menceritakan banyak hal bersejarah seperti kemakmuran dan keindahan Jawa. Sosok Dewi Fortuna dan Dewi Venus menggambarkan Belanda selalu diberkahi keberuntungan dan kejayaan selama berada di Nusantara. Dan bagian roda kereta api bersayap yang menggambarkan kejayaan perkereta-apian di masa itu. Sejak Juli 1907, bangunan Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat administrasi atau NIS. Kantor ini pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Pada masa Perang Kemerdekaan, tepatnya ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, Lawang Sewu sempat menjadi rebutan AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, dan tentara Jepang. Setelah Belanda menyerah pada 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu dan menggunakannya sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jabatan Transportasi Jepang. Dan pada masa itu, ruang bawah tanah diubah menjadi penjara, sehingga banyak eksekusi yang terjadi. Penjara bawah tanah tersebut menjadi saksi atas penyiksaan terhadap orang-orang Indonesia yang dilakukan oleh tentara Jepang pada saat diberlakukannya kerja paksa atau romusa. Inilah yang menyebabkan Lawang Sewu bernuansa angker. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua, hingga bau anyir tercium di area bawah tanah Lawang Sewu. Konon kisahnya ratusan orang dimasukkan ke dalam penjara ruang bawah tanah yang gelap, pengap, dan kotor. Menurut cerita turun-temurun, penjara di Lawang Sewu dibagi menjadi 2. Satu penjara jongkok dan satu lagi penjara berdiri. Para tahanan yang berada di penjara jongkok harus selalu dalam posisi jongkok dengan dipenuhi air sampai sebatas leher para tahanan. Penjara tersebut ditutupi dengan jeruji besi dan mereka terkurung di sana sampai meninggal. Sedangkan penjara berdiri dilakukan bukan untuk penahanan, melainkan untuk penyiksaan para tahanan. Banyak para tahanan yang meninggal lalu dibuang ke dalam sumur. Sumur ini terletak di halaman gedung Lawang Sewu. Sumur tua yang tidak pernah dibuka dan selalu dikunci ternyata banyak menyimpan kisah mistis. Tak sedikit pengunjung yang melaporkan bahwa mereka melihat penampakan hantu atau sosok laki-laki berseragam berdiri di sekitaran sumur tersebut. Adapun yang mendengar suara-suara di dalam sumur seperti teriakan minta tolong, rintihan kesakitan, dan geraman. Beberapa orang percaya bahwa sumur ini memiliki aura angker dan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pengunjung. Terkenal angker dan bersejarah, gedung Lawang Sewu selalu menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Bahkan beberapa orang yang memiliki kemampuan supranatural datang mengunjungi bangunan tersebut dari jarak jauh. Konten kreator detektif astral pernah mengunjungi gedung Lawang Sewu melalui perjalanan astralnya. Ini di yang sisi situ tuh ada sebuah lilin raksasa
hitam ya waktu itu gue bilangnya bau. Hitam, tapi di dalamnya itu seperti ada sosok. Seperti yang dikatakan, mereka melihat dengan mata batinnya bahwa ada sebuah lilin raksasa hitam yang di dalamnya terdapat monster terkurung. Seakan kayak gitu tapi lilin raksasa. Nah kami waktu itu nggak tahu itu apa. Guys, gue lupa yang di ruangan buat tanah itu. Banyak arwah, penasaran. Malah levelnya udah demon atau apa sih, gue lupa deh. Agak demonik. Jadi jejak doang ya. Energi pemujaan tuh ada Di bawah situ. ya, itu yang gue lihat. Apakah benar Lawang Sewu dulu pernah ada pemujaan setan atau satanik? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.